Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pembina YDSF yang kami hormati, para penasehat, pimpinan dari ketua sampai ke seluruh jajaran pengurus, rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, para asatid, para gurunda, para guru-guru umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam masih berada di Makkah merintis dakwah, beliau bersama para sahabat tentu mengalami keadaan-keadaan yang sangat tidak nyaman. Penentangan oleh orang-orang Quraisy, ya, berbagai penyiksaan yang dialami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian dahsyatnya. Kita ingat bagaimana Sayyidina Bilal bin Rabah ditarik dari dalam kota, terparut-parut oleh pasir kerikil dan bebatuan sampai ke tengah padang pasir. Kemudian ditelentangkan di atas pasir membara di bawah terik matahari yang menyengat, ditindih dengan batu, dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf. Kita ingat bagaimana keluarga Yasir, Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, ditusuk dengan tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha. Bagaimana suaminya Yasir disalibkan dan disiksa sampai mati. Bagaimana Ammar terpaksa mengucapkan sebuah kalimat kekufuran meskipun Allah Subhanahu wa taala menjaga hatinya, mensucikan hatinya sehingga tetap teguh di dalam keimanan. Kita ingat bagaimana Khabbab ibnul Arat radhiyallahu anhu dipanggang dengan selongsong di atas besi nyala api yang membara sampai melepuh-lepuh punggung beliau radhiyallahu anhu, sedangkan bara api itu tidaklah mati kecuali karena lepuhan-lepuhan itu telah pecah, menetes sedikit demi sedikit dan memadamkan apinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi satu hal yang sangat berat dialami oleh para sahabat. Belum yang tentu dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dijuluki gila, penyihir, penyair, dukun, dilempari batu, dicekik lehernya dengan kain ketika ruku, diinjak kepalanya ketika sujud, dituangkan kotoran dari isi perut unta yang busuk ke kepala dan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua perlakuan yang sangat menista dan menyakitkan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Al-Imam Asyuti menukil riwayat dari
baik Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma maupun Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa pada saat itu para sahabat berkumpul di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau bercerita, berkisah untuk menghibur dan menguatkan hati kami?" Maksudnya cerita yang bisa menjadi refleksi, cerita yang bisa menjadi penyemangat, cerita yang bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk bertahan, untuk istiqomah di tengah keadaan yang serba sulit tersebut. Maka Nabi SAW pun terdiam, tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampai akhirnya Allah menurunkan satu surah yang utuh dari awal sampai akhir, menceritakan tentang satu sosok. Pelaku utama cerita adalah satu sosok yang juga kisahnya tidak disebar di berbagai surah, tapi dihimpunkan di surah yang satu ini. Sehingga nama surah ini diambilkan dari nama beliau, nama seorang manusia yang ketika ada seorang sahabat bertanya siapa manusia yang paling mulia, kalau dari segi nasab Rasulullah menjawab Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Inilah surah Yusuf turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bacakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah kisah, sebaik-baik kisah, ahsanal qasas, sebaik-baik di antara segala cerita. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan ahsanul qasas bi ahsanil iqtisas, dengan cara penceritaan yang paling baik, dengan cara penceritaan yang paling indah. Bi ahsanil iqtisas. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'anul Karim ini. Maka kisah Nabi Yusuf alaihissalam membentang dari awal sampai akhir, menggambarkan lika-liku kehidupan seorang da'i ilallah, lika-liku kehidupan seorang nabi di sisi Allah, seorang anak manusia yang hidupnya terombang-ambing di antara kenikmatan dan musibah-musibah. Bagaimana dia disayang oleh orang tua, didengki oleh saudara, hampir dibunuh, dibuang ke dalam sumur, ditemukan oleh kafilah dagang, tidak dipulangkan tetapi malah dibawa ke negeri lain, dijual sebagai budak, dibeli oleh seorang pejabat tinggi, ditempatkan di rumahnya, dibesarkan seperti anak sendiri, sampai kemudian mengalami ujian yang sangat berat, digoda oleh majikan perempuannya dengan godaan yang sangat berat. Dia memilih melarikan diri, tersobek bajunya, dituduh, difitnah, kemudian dibela, tetapi kemudian menjadi objek balas dendam ketika wanita yang menggodanya menjadi korban pergunjingan di antara wanita-wanita bangsawan Mesir. Sampai akhirnya dia memilih, ketika dipamerkan di hadapan orang-orang itu, lalu mereka menghendaki kekejian padanya, dia memilih untuk masuk ke penjara. Di penjara dia tetap berdakwah kepada penghuni penjara yang lain. 2 penghuni penjara yang dia dakwahi diceritakan dalam Al-Quran. Seorang yang akan menuangkan minuman anggur kepada raja dan seorang yang akan dihukum mati. Tapi dua-duanya dia ajak kepada jalan Allah. Apakah dewa-dewa, sesembahan-sembahan yang berbeda-beda lebih baik, ataukah Allah yang satu, yang maha perkasa? Dilupakan oleh teman yang bebas sampai 7 tahun menurut Imam Ibnu Katsir, dia dilupakan dalam penjara. Dia tampil untuk menyelamatkan negara dalam keadaan krisis, menjadi orang terdekat di sisi raja, mengelola kekayaan negara dengan sebaik-baiknya, ya, membagikannya dengan keadilan, dan bahkan mensedekahkannya kepada kaum-kaum yang berdatangan dari berbagai negeri yang mengalami paceklik serupa. 7 tahun yang panjang, penuh kemarau. Sementara saudara-saudaranya datang, dan dia mengembalikan uang mereka sehingga adiknya dia skenario supaya bisa tinggal bersamanya. Sampai akhirnya berhimpunlah keluarga itu kembali di negeri Mesir dengan sentosa dan terwujud semua mimpinya di waktu kecil, yaitu ketika 12 bintang, bulan dan matahari
ra'aituhum li sajidin. Kata Yusuf, aku melihat mereka bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala membenarkan mimpinya, memberikan tamkin kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan cerita yang begitu kaya, dengan cerita yang begitu penuh makna, penuh ibrah, penuh hikmah sepanjang surah Yusuf. Dan itu dibacakan kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in untuk memberi gambaran kepada mereka. Inilah shiratal mustaqim, jalan lurus yang harus ditempuh oleh seorang yang beriman. Jalan lurus yang harus ditempuh oleh seorang yang mengenal Allah, lalu mencintai Allah, lalu berharap kepada Allah, lalu takut kepada Allah, lalu menyembah dan hanya minta pertolongan kepada Allah, lalu memohon petunjuk jalan yang lurus. Dan jalan itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat dari sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beserta dengan mereka semuanya, termasuk adalah Yusuf alaihissalam. Jalannya adalah cermin tentang jalan lurus. Jalannya adalah cermin bahwa ada yang harus diperjuangkan dalam kehidupan ini untuk memperbaiki diri kita, untuk mengajak sesama kita kepada kebaikan. Maka itulah di bagian akhir surah Yusuf kita menemukan ayat ke-108 yang akan menjadi panduan indah bagi kita semua di dalam berdakwah. Para gurunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, yang beserta denganku. Subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini dimulai dengan perintah untuk berikrar, perintah untuk memberikan pernyataan penting ditujukan kepada Rasulullah SAW dan menjadi pesan yang bergaung bagi kita umatnya, umat Rasulullah SAW. Qul, katakan hai Muhammad SAW, hadihi sabili, inilah jalanku, inilah jalan yang tulut tarik, panjang tempuhannya. Inilah jalan yang qillatur rijal, sedikit orang mau menempuhnya. Inilah jalan yang kasratul uqubat, begitu banyak persoalan yang akan dihadapi di sepanjang tempuhannya. Dan inilah jalan yang azmatul ajr, begitu besar pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang menempuhnya. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Para duat, para dai, para asatid, para gurunda sekalian tentu sangat memahami pesan ayat ini. Qul hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalan yang tadi kita sebut tulut tarik, panjang tempuhannya. Barangkali yang akan kita tempuh, kita belum akan sampai ke ujung. Al-Alamah Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan jalan Allah ini panjang sekali. Tawil. Untunglah, kata beliau, kita tidak diwajibkan untuk sampai ke ujung, untuk sempurna. Tapi kita hanya diwajibkan untuk mati di atasnya. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada beliau Allah menjanjikan bahwa risalahnya akan sampai ke segenap tempat yang disinari oleh cahaya matahari. Allah janjikan kepada beliau di perang Ahzab bahwa risalahnya akan menyinari negeri Syam, akan menyinari Persia, akan menyinari seluruh negeri Yaman. Akan berjalan orang dari San'a sampai ke Hadramaut dan tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi penaklukan negeri Syam terjadi di masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Penaklukan negeri Persia terjadi di masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Yaman sudah dirintis di masa beliau, tapi paripurna juga di masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Kita tidak diwajibkan untuk sampai ke ujung.
kita hanya diwajibkan untuk mati di atasnya, untuk mengasasinya, untuk berjuang sesuai dengan tahapan-tahapannya. Karena dia tulut tarik, betul-betul sebuah perjalanan yang sangat panjang. Barangkali itu yang dirasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika 11 tahun beliau berdakwah di Makkah, menyeru kepada tauhid, membacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mengajak manusia meninggalkan berhala-berhala, membawa manusia menuju kepada keridhaan Allah dan surganya. 11 tahun dan rasanya sudah mentok. Tidak ada lagi orang di Mekah yang potensial untuk diajak bergabung dengan Islam. Tidak ada lagi orang di Mekah yang potensial untuk menerima hidayah, menerima iman. Beliau pun melangkah menuju ke Taif dan kita sudah hafal bagaimana yang terjadi di Taif. 3 hari berlalu dengan kegigihan beliau, tetapi beliau diusir, dilempari batu, dikejar-kejar, sampai harus berlindung di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dan di situ menengadahkan tangannya kepada Rabb Jalla Jalaluh. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku. Sebuah keadaan yang kemudian menjadikan beliau berserah sepenuhnya kepada Allah. Tidak menyalahkan orang-orang yang didakwahinya, yang menolaknya, yang menyerangnya, yang melemparinya, yang menghinanya, yang mendustakannya. Tidak. Dan ketika Jibril alaihissalam menawarkan malaikat Ahsyabain untuk meruntuhkan gunung yang dijaganya, menghancurkan penduduk negeri-negeri yang telah mendustakan beliau, beliau mengatakan tidak. Wahai Jibril, sungguh aku ingin diutus untuk menjadi pembawa rahmat, bukan penyebab azab. Kalau dari mereka belum ada yang mau beriman kepada Allah, masih ada harapan. Dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, kelak akan lahir generasi berikutnya yang akan beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Betapa luar biasanya azam beliau, tekad beliau untuk terus berdakwah, untuk teguh dan istiqamah. Tentu karena Allah menguatkan beliau. Bayangkan seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan betapa beratnya 11 tahun yang dijalani di Makkah dengan segala ujian dan tantangannya tadi, dengan segala permusuhan yang harus beliau hadapi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim menurunkan kisah-kisah para nabi terdahulu, di antaranya kisah Nuh alaihissalam misalnya. Bagaimana perasaan kita kalau kita 11 tahun merasakan 11 tahun ini perjuangan yang berat, yang susah, yang sangat-sangat menguras tenaga, air mata. Lalu Allah bercerita tentang hamba Nuh alaihissalam, Rabbi ini da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku menyeru, mendakwahi kaumku siang dan malam dengan berbagai cara. Ku dekati sendiri-sendiri maupun dalam kumpulan, dengan cara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yazidhum du'ai illa firara. Tapi seruanku tidak menambah kecuali mereka semakin lari, semakin menjauh dari kebenaran. Berapa lama? 1000 tahun dikurangi 50. 950 tahun seorang Nuh alaihissalam berada di tengah umatnya. Bagaimana kita akan merasakan 11 tahun itu? Seperti Rasulullah SAW merasakan 11 tahunnya yang berat ketika Allah bercerita tentang hambanya yang lain, Nuh alaihissalam, 950 tahun. Apa yang dirasakan Nabi SAW ketika Allah menceritakan kepada beliau Sayyidina Musa alaihissalam, yang tidak seperti beliau yang sempurna dan fasih lisannya. Musa justru mengalami kesulitan dalam soal bicara. Yang tidak seperti beliau yang track recordnya adalah Al-Amin, manusia paling dipercaya, yang tidak pernah berdusta. Sedangkan Musa alaihissalam adalah seorang yang pernah membunuh di tengah kaum Kipti, Mesir, yang akan didakwahnya. Di tengah beliau SAW tidak pernah punya hutang budi kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Sementara Musa kecil dirawat di keluarga Fir'aun. Di tengah keadaan bahwa beliau SAW memiliki Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, sahabat-sahabat yang lain rela mati untuk beliau. Sementara
Musa alaihissalam memimpin Bani Israel yang begitu rewelnya, begitu brengseknya, begitu banyak penentangannya, komplainnya, protesnya, dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengambang. Tulut tarik. Jalan dakwah ini memang jalan yang panjang. Dan kita tidak diwajibkan untuk selesai sampai akhir, tunai sampai tuntas. Tidak. Jalan ini panjang. Maka mari selesaikan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi tuntutan zaman kita. Dan siapkan anak-anak kita, generasi penerus kita, untuk melanjutkan tugas dakwah itu. Tulut tarik. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, kedudukan yang paling tinggi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tetapi kalau soal pewarisan karena tugas dakwah yang sangat panjang ini, maka hal tersebut oleh Allah dihanyakan, dicumakan. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum Muhammad SAW telah berlalu begitu banyak rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Memangnya kalau Muhammad mati atau terbunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Wa yanqalib ala aqibaihi fala yudhurullah syai'a. Siapa yang berbalik ke belakang, tidak memberikan madarat sedikit pun kepada Allah, wa sajazillahu syakirin, dan Allah memberikan balasan terbaik untuk orang-orang yang bersyukur. Kalau soal lain, dia imamul anbiya wal mursalin. Jadi sayyidul khalaiqul bashar. Tapi dalam soal pewarisan tugas yang tulut tarik, yang panjang tempuhannya ini, dakwah yang harus terus ditinggikan panji-panjinya ini, Rasulullah itu cuma. Rasulullah itu hanya. Sebelum beliau banyak rasul, dan sesudah beliau umatnya wajib melanjutkan apa-apa yang telah beliau tunaikan dalam dakwah. Tulut tarik. Wa kasratul uqubat, dan begitu banyak masalahnya. Tidak berdakwah saja banyak masalahnya, apalagi berdakwah. Mancing-mancing masalah jelas. Karena dakwah ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar mulai mengusik kenyamanan orang, kenikmatan orang. Mereka yang menikmati status quo dalam kezalimannya. Ya, ketika mereka menikmati kesesatan-kesesatan manusia demi keuntungan mereka, mereka terusik masalah yang akan muncul. Kata Buya Muhammad Nasir, Islam beribadah akan didukung. Islam berekonomi akan diawasi, akan dibatasi. Dan Islam ketika kemudian dia memikirkan urusan kenegaraan, maka dia akan ditumpas ke akar-akarnya. Dalam sejarah berhadapan dengan kolonialisme, penjajahan, baik penjajahan konvensional maupun penjajahan modern, kan selalu seperti itu. Kasratul uqubat, betapa banyak masalahnya. Kurang baik apa Rasulullah SAW dalam akhlak mulianya, yang al-amin, yang tidak pernah berdusta, yang dermawan, yang sangat rajin menyantuni anak yatim, fakir miskin, membebaskan budak, menyambung silaturahim dan kekerabatan. Tapi toh, ketika dakwah menjadi tugas, mau tidak mau, beliau berhadapan dengan kebencian, dengan permusuhan. Kasratul uqubat wa qillatur rijal. Yang berikutnya adalah betapa sedikitnya orang yang mau bergabung dengan dakwah, mau bersama-sama di dalam membangun umat. Betapa sedikit. Meskipun kalau dihitung dengan jari banyak, tetapi dibandingkan objek dakwahnya, mada'unya, berapa? 270 juta rakyat Indonesia. Berapa yang mau diajak untuk mengimani Islam, mengilmui Islam, ya, mengamalkan Islam,
mendakwahkan Islam, dan sabar dalam mengimani, mengilmui, mengamalkan, mendakwahkan itu. Dari 270 juta, berapa orang? Qillatur rijal wa 'azmatul ajr. Dan betapa besarnya pahala yang dijanjikan Allah SWT. Tentu ini tidak perlu saya ulang. Para gurunda, para asatidz sekalian sudah faham bagaimana para dai mendapatkan ahsanu qaulan. Para dai diberikan pahala yang lebih baik daripada dunia seisinya ketika melantarkan hidayah Allah. Para dai mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada onta merah ketika satu orang mendapat hidayah lewat dia. Para dai didoakan, berselawat kepada mereka, malaikat yang di langit, burung-burung yang terbang, ikan-ikan di lautan, semut-semut di dalam liangnya, semua. Azmatul ajr. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun, kita adalah kaum yang terakhir tetapi paling mula-mula. Kita adalah kaum yang pertama-tama, ya. Kita adalah kaum yang belakangan tetapi akan menjadi yang pertama-tama. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, yakni terakhir ditampilkan di atas panggung dunia, di atas panggung sejarah, di atas bumi Allah ini. Umat Muhammad SAW yang terakhir. Tetapi adalah yang pertama-tama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Tidak ada umat lain yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya sebelum umatnya Muhammad SAW. Limadza? Kenapa? Kata beliau, karena umatnya Muhammad SAW memakai selendang. Yang selendang itu dahulunya hanya dipakai para nabi dan para rasul. Dakwah di masa Nabi Nuh yang berdakwah. Besannya, menantunya, kita tidak mendapati kisah mereka berdakwah. Demikian pula Nabi Hud, Nabi Saleh, terus nabi-nabi itulah yang berdakwah. Tapi kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Adalah kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan Allah, dilahirkan untuk manusia. Karena kalian ta'muruna bil ma'ruf, terus-menerus untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan senantiasa membawa manusia dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Muhammad SAW, tiap individu, tiap pribadinya mendapatkan perintah dakwah, mendapatkan kewajiban dakwah, mendapatkan taklif dakwah, semuanya. Kuntum khairu ummat. Walaupun tidak bisa semuanya, maka kita beruntung untuk menjadi sebagian di antara mereka yang Allah katakan, wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayatnya yang satu digunakan oleh Muhammadiyah, yang satu digunakan oleh Nahdlatul Ulama. Dua-duanya saling melengkapi. Hendaklah ada sebagian di antara kalian, segolongan umat, yang yad'auna ilal khair, mendakwahkan, mengajak manusia, menyeru menuju kepada kebaikan-kebaikan, al-khair di sisi Allah. Dan memerintahkan yang ma'ruf, kebaikan-kebaikan yang baik menurut manusia pada umumnya. Mencegah dari yang mungkar, kerusakan-kerusakan. Dan demikian itulah mereka orang-orang yang beruntung. Hadis sabili, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh upaya dakwah ini adalah untuk membawa manusia kepada Allah, bukan kepada kita, tetapi kepada Allah. Ad'u ilallah. Kita menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada organisasi, bukan kepada gerakan kita sendiri, bukan kepada wadah kita sendiri. Wadah, organisasi, kelompok yang kita koordinasikan, semuanya wasilah. Yang menjadi gayahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ilallah. Ini penegasan penting sebelum nanti kita bicara di bagian akhir tentang wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Penting. Ad'u ilallah. Karena semua
harus bermula dari niat yang benar seorang dai, menyeru ke jalan Allah, bukan ta'assub kepada kelompoknya, bukan fanatisme golongan, bukan menggebu-gebu keorganisasian lebih tinggi daripada ghirah dalam dakwah lillah. Jangan sampai. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Aku menyeru manusia ke jalan Allah. Dan ketulusan para dai adalah kunci suksesnya. Kalau dakwah begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, selain tentu itu bagian dari ujian Allah untuk kita sadari kita perlu selalu bermuhasabah. Jangan-jangan ada yang salah dalam niat. Jangan-jangan ada yang salah dalam motivasi. Jangan-jangan ada yang salah dalam tata hati kita. Ad'u ilallah. Kita menyeru manusia ke jalan Allah, kepada syiar-syiarnya Allah SWT. Bukan kepada guru kita, syekh kita, ustadz kita. Bukan kepada organisasi kita. Itu wasilah, ya. Jalan kita. Organisasi. Apapun bentuknya. Kelompok. Terkoordinasi. Semuanya hanya untuk itu. Untuk terkoordinasi. Bukan untuk mengalahkan tujuan. Ad'u ilallah. Kita menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menata niat para dai tidak kalah penting dibandingkan mawad dakwahnya, materi-materi dakwahnya. Menata niat para dai karena tergelincirnya seorang dai bisa menjadi ketergelinciran bagi umat. Seperti yang dikatakan seorang anak kecil yang sangat membegas di benak Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika dia melihat anak kecil lari-lari, dia berkata, awas, hati-hati nak, nanti jatuh. Kata anak kecil itu, engkau yang harus berhati-hati, wahai Imam. Karena kalau aku jatuh, aku sakit sendiri. Tetapi kalau engkau yang tergelincir, maka seluruh umat akan menjadi sesat. Tabaraka rahman. Ad'u ilallah. Kita menyeru ke jalan Allah SWT. Dan itu landasan bagi semua yang akan kita lakukan dalam dakwah dan memaksimalkan semua potensi yang kita punya untuk dakwah, kemampuan-kemampuan yang ada untuk dakwah, hobi-hobinya orang untuk dakwah, kesenangannya orang untuk dakwah. Apa yang dimiliki kesemuanya untuk dakwah, dimobilisasi untuk dakwah. Dasarnya adalah ad'u ilallah. Ala basiratin. Tentu di atas bukti-bukti yang nyata. Ilmu yang jernih. Jangan sampai dakwah berdiri di atas hoax. Dakwah berdiri di atas hal-hal yang palsu. Hal-hal yang rusak. Ala basiratin. Betul-betul di atas sesuatu yang tegak dalilnya. Dalil naqlinya lebih-lebih dan juga tentu aklinya. Islam ini agama yang berdasar ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka Allah mengatakan ilmuilah bahwa tiada ilah selain Allah, bukan sekedar yakin tetapi ilmui. Ilmui, dan dengan ilmu itulah keyakinan menjadi tegak. Dengan ilmu itulah iman menjadi kokoh, bukan sebaliknya. Yang penting yakin, enggak, bukan yang penting yakin. Ala basiratin, di atas bukti yang nyata. Al-Quranul Karim selalu memberikan kepada kita bimbingan bahwa argumentasi Quran itu sederhana, jelas. Kata orang kafir, bagaimana mungkin nanti kita sudah jadi tulang belulang, lalu Allah akan bangkitkan kita utuh untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Bagaimana membantah orang berkata begitu? Sederhana, kata Quran. Adalah kalian ini dulu tidak ada, lalu sekarang menjadi ada. Itu mudah bagi Allah. Bagaimana kalau masih ada sisanya tulang belulang? Bukankah lebih mudah lagi bagi Allah untuk mewujudkannya menjadi utuh lagi seperti kalian sekarang? Sederhana. Tajam. Ala basiratin. Artinya Islam ini tidak tegak dengan cerita-cerita keajaiban. Karena kalau hanya tegak dengan yang ajaib-ajaib, satu saat dia melihat yang ajaib dari musuh Allah, maka akan terguncang pula imannya.
Kurang apa Bani Israel? Melihat tangan bercahaya, melihat tongkat menjadi ular, melihat tukang sihir dikalahkan, melihat negerinya Fir'aun didatangi bencana demi bencana yang diangkat Allah dengan doanya Musa. Dari katak, dari belalang, dari darah, ya, dari berbagai macam hal. Kurang apa Bani Israel melihat lautan terbelah? Mereka bisa berjalan sampai ke ujung, melihat Fir'aun ditenggelamkan, melihat manna dan salwa turun dari langit. Kurang ajaib apa yang dialami Bani Israel? Tetapi ketika musuh Allah menyesatkan mereka dengan membuat patung sapi dari emas bisa bersuara, bubar keadaan mereka itu. Maka Islam ini agama ilmu. Para da'inya harus rajin belajar, para da'inya harus rajin mengkaji, para da'inya harus terus menambah wawasan dan pemahaman dari berbagai aspeknya secara sahih. Ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Tegak. Inilah dinul Islam. Argumentasinya tegak. Tidak mengajak manusia cuma untuk berkata yang penting yakin, bukan. Tetapi dalam keyakinan itu dia berilmu, mengilmui. Rabbi arini kaifa tuhil mauta, kata Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, tunjukkan bagaimana engkau hidupkan yang mati. Mudah bagi Allah sebenarnya menunjukkan yang ajaib di depan mata Ibrahim. Ada tulang belulang muncul dari tanah tersusun menjadi hewan utuh, diselubungi oleh daging dan kemudian ditumbuhi oleh kulit dan rambut, lalu bisa meringkik, katakan. Mudah bagi Allah. Tapi ilmu dan pemahaman yang kokoh melewati pengalaman dan pengamalan. Ibrahim diperintahkan mencari 4 burung, cincang burung-burungnya, letakkan di puncak-puncak gunung, panggil supaya datang kepadanya. Agar keyakinan itu menjadi kokoh karena ilmu yang diamalkan, lalu menghasilkan pemahaman yang memperkokoh iman. Ala basirat. Umat harus diajak mengimani risalah ini dengan keimanan berbasis ilmu, bukan sekedar berbasis keajaiban. Ya, meskipun tentu agama kita punya ajaib-ajaibnya. Keajaiban sholat subuh, keajaiban sholat tahajud, keajaiban sholat duha. Saya dulu ya antara ada syukurnya, ada prihatinnya melihat begitu banyak hal-hal yang ajaib menjadi dakwah gitu ya. Yang belum ada bukunya sampai zaman itu adalah keajaiban sholat jenazah ya, sholat yang lain ada buku ajaibnya semua. Ini penting, tegak di atas dalil. Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabatnya, umatnya untuk beragama dengan keyakinan yang ditopang oleh ilmu yang jernih. Ala basiratin, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Nabi SAW. Maka inilah dakwah, bukan pekerjaan personal, bukan kerja-kerja pribadi, bukan amal-amal sporadis yang kita ngawur di dalamnya. Sesuka kita, tergantung mood kita, bukan. Tetapi Allah menghendaki sebuah amal jama'i. Ada al-qiyadah wal jundiyah, kata Syekh Mustafa Masyhur. Ada al-qiyadah yang memimpin dakwah ini, memberi komando. Ada al-jundiyah, ada ketentaraan. Jundi-jundi dakwah yang siap digerakkan melakukan berbagai macam proyek-proyek dakwah tersebut dengan arahan orang yang memahami persoalannya. Ini yang kita kurang. Makanya nisbat perkataan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ya mungkin nisbatnya ada yang meragukan, tetapi penting untuk kemudian kita renungkan. Al-haqqu bila nizamin yaklibhul batil binizamin. Kebaikan yang tidak terorganisir dengan baik akan dikalahkan dengan mudah oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik. Yaklibul batil binitham. Satu hal yang sangat faktual terjadi. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menekankan bagaimana langkah-langkah dakwah itu tertata, teratur, satu komando. Bagaimana langkah-langkah dakwah itu senantiasa terkoordinasi. Ya, di zaman sekarang kita kesulitan untuk menjadi satu komando. Kalaupun tidak satu komando, upayakan untuk kita bersinergi.
Artinya bersinergi. Dahulu pun para sahabat Muhajirin dan Ansar dalam jihad bersama Rasulullah SAW punya bendera masing-masing, punya kesatuan masing-masing. Tapi semuanya satu komando. Itu kalau mungkin. Kalau tidak, tadi berkoordinasi. Kamu bagian sana, saya bagian sini. Ada sinergi. Kamu menggarap ini, ya, yang lain menggarap yang itu. Ya, sinergi. Kita sedang membangun sebuah bangunan peradaban umat yang satu. Tapi memang kadang-kadang ada yang menjadi fokus perhatian masing-masing. Tidak bisa semuanya syamil. Tidak bisa semuanya utuh dan menyeluruh. Maka dalam kondisi itu jangan sampai orang yang di tengah umat sedang membangun pondasi, suka mengejek dan melecehkan orang-orang yang mempersiapkan batu bata. Jangan sampai orang yang kemudian sedang mempersiapkan kusen-kusen pintu dan jendela, menghina-hina orang yang kemudian sedang menyiapkan atapnya. Jangan sampai kemudian ya orang-orang yang sedang mencampur adonan pasir, semen, batu, dan lain sebagainya, ini merendahkan orang-orang yang mempersiapkan keramik-keramik untuk lantainya. Kita sedang membangun satu rumah besarnya umat Islam, peradaban Islam, daulatnya Islam, satu sama lain. Jangan justru saling melemahkan, karena musuh tentu tertawa terbahak-bahak. Karena itu, seperti yang kemudian digambarkan Rasulullah SAW, umat seperti hidangan yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan. Jelas, kalau bisa satu komando, kalau tidak bisa sinergi, berkoordinasi satu sama lain. Kamu garap yang sana, aku garap yang sini. Jangan justru saling mengganggu, tetapi saling mensupport. Sinergi. Kalaupun tidak bisa sinergi, haddul asfalnya, batas minimalnya adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Berlomba-lomba antar ormas, berlomba-lomba antar parpol Islam, berlomba-lomba antar berbagai anasir, ya, LSM, NGO di tengah umat, ya, lembaga-lembaga wakaf, lembaga-lembaga amil zakat misalnya gitu. Terus ya, satu sama lain nggak bisa dikoordinasikan, satu komando, nggak bisa saling sinergi, ya sudah. Maks yang bisa kita upayakan adalah haddul asfalnya, itu saling fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ana wa man ittaba'ani. Terlebih kita sangat menghajatkan ya sebuah persatuan, wahdatul kalimah. Kenapa Rustum yang semula membawa 300.000 pasukan di tepi sungai Dajlah di Qadisiyah mengirim separuh pasukannya 150.000 orang kembali ke Persepolis, ke ibu kota Persia, ke Madain. Kenapa tidak dioptimalkan? 300.000 pasukannya menghadapi 40.000 pasukannya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di Qadisiyah tersebut. Karena dia sudah tahu dia akan kalah. Dari mana dia tahu dia akan kalah? Karena melihat wahdatul kalimah di dalam barisan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima tertinggi, ke Al-Mughirah bin Syu'bah, panglima komando kelas menengah, sampai pasukan yang derajatnya paling bawah, Sayyidina Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu. Ketika ditanya tentang tujuan mereka datang ke negeri Persia, jawabannya tidak berbeda. Kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Bagaimana hal ini difahami oleh yang puncak sampai yang dasar? Semua pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas wahdatul kalimat. Dan mereka melihat sendiri bagaimana wahdatul kalimat itu juga menjadi wahdatul amal. Ketika mereka menantang pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyeberang sungai Dajlah, ternyata pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas berani menyeberang sungai Dajlah, bergandeng tangan satu sama lain. Ka'ab atau wadah air salah satu jatuh, mereka ambilkan beramai-ramai, mereka carikan bersama-sama di sungai itu. Dan
Dikatakan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, bagaimana kemudian di Sungai Dajlah itu keberkahan jamaah, yadullahi ma'al jamaah, mengalahkan mukjizat dari Nabi Rasul Ulul Azmi. Beliau membandingkan peristiwa Sungai Dajlah yang sungainya sangat lebar, sangat dalam, arusnya sangat deras, tenang dan menghanyutkan itu. Bagaimana pasukan kaum muslimin 40.000 orang berjajar satu sama lain, bergerak menyeberangi sungai yang membuat pasukan Persia betul-betul sama sekali tidak menyangka. Membuat mereka bergidik ngeri. Bagaimana mereka bisa bergandengan satu sama lain menyeberangi sungai tanpa ada yang terseret arus di tengah sungai yang sedemikian luar biasa pada saat itu. Bandingkan dengan apa yang dialami Bani Israel, dengan mukjizat Allah karuniakan kepada Musa alaihissalam, terbelah lautan. Mereka berjalan menyeberanginya, tetapi dalam takut-takut yang sangat berat. Kenapa? Bergulung-gulung di samping kiri kanan, bagaikan gunung yang siap tempuk lagi, yang siap untuk bersatu lagi air-air itu. Mengerikan bagi Bani Israel. Sementara tanpa rasa takut sedikit pun, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas menyeberang dan membuat tentara Persia panik. 150.000 orang dikalahkan oleh 40.000 orang ini. Padahal panglimanya sedang sakit, diusung di atas tandu, bisul-bisul di sekujur tubuhnya. Keagungan dari berjamaah, wahdatul kalimah, wahdatul amal, ya. Ini yang membuat pasukan ini tidak terkalahkan. Ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah, dan maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara kehati-hatiannya para da'i, menjaga jangan sampai justru dengan dakwahnya malah Allah dijauhi, Allah ditinggalkan. Bahkan ketika dakwah itu punya sebaik-baik maksud, sebaik-baik tujuan, dia harus menggunakan sebaik-baik cara, seagung-agung hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Tapi luar biasanya, dengan cara terbaik, cara terindah, cara termulia, bagaimana dakwah itu dijalankan. Betapa kuatnya komitmen Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terhadap sunnah. Tapi pada satu keadaan tertentu, beliau menjadi bersalah dalam ukuran-ukuran dakwah. Beliau adalah makmum di Masjid Nabawi di belakang Rasulullah SAW. Begitu selesai salam di Masjid Nabawi, beliau pulang ke rumahnya, pulang ke kampungnya, mengimami di masjid kampungnya. Begitu setiap hari, setiap waktu salat. Mu'adz bin Jabal selalu menjadi makmum di Masjid Nabawi, tetapi imam di masjid di kampungnya. Satu waktu, orang-orang di kampungnya banyak yang protes. Salatnya lama, bacaannya panjang. Akhirnya mereka bertengkar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, mengatakan, kami tidak mau lagi salat di belakang Mu'adz bin Jabal. Maka mengadulah mereka kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memanggil Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, apakah engkau hendak menjadi penyebab Allah dan Rasulnya dilecehkan, dihinakan, ditinggalkan? Apakah engkau hendak membuat manusia lari dari syiar-syiar Allah, lari dari salat berjamaah? Mu'adz bin Jabal kaget. Ya Rasulullah, apa salah saya? Kamu mengimami kaummu, bacaanmu panjang, salatmu lama. Mereka tidak mampu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal menjawab, bahkan apa yang saya lakukan adalah apa yang saya contoh dari engkau ya Rasulullah. Apa yang engkau baca di masjidmu, itu yang saya baca di masjid saya. Seberapa panjang engkau mengimami di Masjid Nabawi, seberapa panjang itu pula lah saya mengimami di masjid saya. Nabi SAW tersenyum mengatakan, tetapi jamaahku tidak sama dengan jamaahmu. Makmummu tidak sama dengan makmumku. Bacalah yang ringan untuk mereka. Bacalah yang ringan, bacalah Sabbihisma rabbikal a'la atau ayat-ayat yang lain. Tabarakallah. Hatta dalam soal maksud yang sangat baik, mengikuti sunnah contoh terbaik, dakwah selalu harus difikirkan masa-masa bagaimana kemudian dia menjadi sesuatu yang dirasakan oleh umat sebagai hikmah. Hikmah itu pertama-tama manfaatnya dirasakan oleh umat itu sendiri. Ini yang
menjadi tantangan para dai. Kita mungkin bilang pengajian itu penting, tapi bagi warga di saat-saat seperti ini, lockdown, ya, maka suplai sembako yang aman lebih penting. Bagaimana dakwah bertransformasi untuk menjamin itu, menjawab persoalan itu yang sangat penting. Apakah Rasulullah demikian? Demikian. Karena ketika pertama masuk Islam, di hari pertama yang masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meletakkan 4.000 atau 40.000 dirham di pangkuan Rasulullah SAW, yang itu jelas digunakan untuk perjuangan dakwah, menjawab persoalan-persoalan, membebaskan budak, menyantuni yang fakir, yang yatim, yang miskin. Beriring dakwah, menjawab secara hikmah, memberikan mau'izah yang hasanah kepada umat. Subhanallah, Maha Suci Allah. Puncak dari subhanallah kita dapat dalam tafsir riwayat bahwa kita dilarang untuk mencaci maki simbol-simbol agama lain. Mencaci maki sesembahan-sesembahan orang yang punya keimanan yang lain. Agar apa? Agar mereka tidak membalas dengan mencaci maki atau menghina Allah tanpa ilmu, menghina Allah tanpa batas. Itu kita jaga betul. Orang-orang mengusulkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bunuh saja Abdullah bin Ubay bin Salul. Pengkhianatannya sudah terbukti berulang kali. Dia musuh dalam selimut, dia menggunting dalam lipatan. Sabda Nabi SAW, tidak. Kalau aku melakukannya, niscaya orang-orang akan berkata, Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Bagaimana tidak, sementara dia selalu rapat, selalu mendekat, selalu berada di dekatku, dekat Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Tahsinu asma'il Islam fil ummah, ya, memperbaiki nama-nama Islam, ya, citra Islam di tengah umat itu. Menurut Al-Alamah bin Bayyah termasuk, ya, maqasid menjaga, ya, nama baik risalah Allah, risalah Islam. Maka dulu di Jawa bagaimana para wali songo, Maulana Malik Ibrahim membangun bendungan dan sawah-sawah, menjawab krisis pangan setelah perang Paragreg, perang saudara Majapahit. Bagaimana Maulana Ahmad Rahmatullah membangun sekolah tata negara. Bagaimana Maulana Ishaq menyelesaikan wabah. Bagaimana kemudian Maulana Abdul Rahim Al-Maghribi meruqyah, ya, tanah Jawa. Bagaimana kemudian Maulana Usman Haji menjadi pelatih tentara. Bagaimana Maulana Ja'far As-Sadiq mendirikan kota dengan dakwah yang simpatik melalui seekor sapi, dan seterusnya. Dilengkapi dengan pemahaman mereka yang sangat indah. Ketika misalnya ada usul agar Raden Patah dari Demak melakukan penyerbuan ke Majapahit untuk menuntaskan dakwah, menghapus kerajaan Siwa Buddha Majapahit, Hindu yang sinkretis dengan Buddha. Yang dikatakan para wali adalah tidak akan ada kesempatannya. Selama Raja Majapahit masih ayahanda Raden Patah, tahan diri dulu. Kenapa? Karena orang Jawa sangat menjunjung tinggi orang tua, menjunjung tinggi leluhur, menghormati nenek moyang. Kalau sampai Raden Patah menyerang Majapahit secara langsung di saat ayahnya masih bertahta, maka itu akan menjadi sebuah pemahaman bagi rakyat. Raden Patah anak durhaka menyerang ayahnya sendiri, dan Islam adalah agamanya anak durhaka, maka orang tidak akan mau ikut agamanya anak durhaka. Maka sabar ditunggu sampai tiba waktu yang tepat. Kudeta terjadi sampai 2 kali kepada kekuasaan Majapahit, dan raja terakhir Prabu Udara atau Brawijaya ke-7 kemudian sudah bukan lagi darah Majapahit, sehingga ketika Raden Patah bergerak yang melawan kezaliman yang dilakukan oleh Prabu Udara kepada rakyat Majapahit semuanya bergerak di belakang Raden Patah, membela Raden Patah, menganggapnya sebagai pewaris yang sah Majapahit, sampai akhirnya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka akan kamu lihat bagaimana manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah karena hikmah, karena faham perkara-perkara yang sensitif seperti ini. Subhanallah, wa ma'ana minal musyrikin, dan terakhir, tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini penting, menyambung dengan apa yang awal tadi. Yang pertama adalah soal
bagaimana kemudian kita tidak menjadikan dakwah sebagai kultus. Dalam surah Al-Imran ayat 79, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan jangan sampai orang yang diberikan kepadanya kitab, hikmah dan kenabian kemudian mengatakan kunu ibadan li min dunillah, jadilah hamba bagiku selain hambanya Allah, mengabdilah kepadaku selain mengabdi kepada Allah, ya. Junjunglah aku, layani aku, ya, muliakan aku melebihi Allah. Tidak. Tetapi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba bima kuntum tadrusun. Tapi jadilah orang-orang rabbani disebabkan kalian senantiasa mempelajari, mengajarkan dan mempelajari Al-Qur'an Karim. Ilmu adalah pemangkas dari kultus, dan kultus selalu membunuh perjuangan. Tidak pernah ada perjuangan yang akan lestari kalau dia meninggikan kultus, pemujaan kepada individu-individu. Tidak bisa. Makanya begitu Rasulullah wafat, Abu Bakar langsung mengingatkan, man abada Muhammadan faqad mata Muhammadun. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah hidup kekal. Kemudian dia bacakan ayat yang tadi sudah kita singgung, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidak ada kultus. Sebelum Rasulullah sudah banyak rasul yang lain. Sekarang adalah tugas kita untuk melanjutkan perjuangan itu. Kaderisasi terus berjalan, ilmu terus terwariskan. Wa ma ana minal musyrikin, jangan sampai dakwah menjatuhkan kita ke dalam kemusyrikan karena kultus-kultus itu. Dan yang berikutnya, ya kultus tidak selalu hanya kepada sosok. Kadang-kadang kultus ya bentuknya fanatisme tadi, ta'assub tadi. Organisasinya, kelompoknya, ustadznya, gurunya, tokohnya. Nah ini yang lebih berbahaya apa yang disebutkan Allah, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan betul-betul wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah di surah An-Nur. Siapa itu orang-orang yang mempersekutukan Allah? Minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah-mecah agamanya, membagi-bagi agamanya. Bahkan kadang-kadang saya renungkan, jangan-jangan cuma membagi tema-tema khusus lalu menjadikan seakan-akan agama ini adalah ini, bahwa agama ini adalah zikir saja, agama ini adalah sedekah saja, agama ini adalah khilafah saja, agama ini adalah bid'ah dan sunnah saja, agama ini adalah tarbiyah, agama ini adalah menyempitkan makna agama. Itu bisa farraqu dinahum karena berpotensi pada wa kanu syi'an, lalu bergolongan-golongan, kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap golongan hanya bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, yang ada di sisi mereka. Umat ini betul-betul berada dalam keadaan yang karut-marut, terpecah belah, tidak bisa seakan-akan dipersatukan. Tapi tugas kita para dai adalah satu, untuk terus berkata kepada semua yang Islam adalah agamanya, Allah adalah Rabbnya, Muhammad SAW adalah nabinya, Al-Quran kitabnya, dan kiblatnya adalah Ka'bah Baitullah. Kita katakan kepada mereka, aku saudaramu. Dan penting bagi para dai untuk menjadi orang-orang yang memahami bahwa ada ikhtilaf yang usuliyah, yang tentu harus kita jaga betul. Tapi dalam usulul akidah pun ada furu'ul akidah. Ada dalam usuluddin, ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Persoalan akidah yang cabang pun bisa menjadi sebab antara satu sama lain bergesekan. Pahami dengan baik mana yang usul, mana yang furu' dalam akidah ataupun dalam din secara umum. Ini penting supaya kita tahu perbedaan yang dapat dihitung dalam hal furu' ini tidak bisa mengalahkan kesamaan-kesamaan yang tidak dapat dihitung. Dan perbedaan yang ada dalam hal-hal cabang tidak bisa menafikan kesatuan kita dalam akar dan batang. Perbedaannya cabang, akar dan batangnya tidak. Dan tugas kita untuk terus menyatukan, menyambungkan, fa aslihu baina akhawaikum. Marilah menjadi orang-orang yang terus mendamaikan, karena dia adalah amalan yang agung. Dalam ayat tentang ukhuwah sering dibaca hanya bagian awal, innamal mu'minuna ikhwah.
Sungguhnya mukmin itu bersaudara. Padahal misi besar kita sebagai dai ada pada fa'aslihu baina akhwaikum. Maka damaikan di antara kedua saudara. Terus merekatkan, terus menyambungkan. Bahkan kita diberi izin untuk berdusta dalam rangka mendamaikan dua mukmin yang berselisih. Kenapa kita tidak mengatakan kepada Ustadz Fulan, Ustadz dapat salam dari Kiai Fulan? Kenapa kita tidak mengatakan kepada Kiai Fulan, Kiai dapat salam dari Ustadz Fulan? Ketika mereka keras pertentangan satu sama lain. Kenapa kita tidak bisa berusaha memberi hadiah, mengatakan ini dari chef, dari Ustadz Fulan untuk Pak Kiai, ini dari Kiai Fulan untuk Pak Ustadz, lalu mempertemukan mereka satu meja makan bersama, katakanlah begitu. Fa aslihu baina akhawaykum. Terus mendamaikan, terus mempertemukan, terus menyambungkan. Fa aslihu baina akhawaykum. Dan terakhir, tidak meruncing-runcingkan apa-apa yang sudah difahami dan sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Tinggal merujuk mana yang menurut kita yang terbaik, kita ambil sebagai pedoman kita. Hari-hari ini ada orang baru lulus S1 ya, atau baru bahkan ngaji beberapa kali membahas furu'iyah yang dulu sudah pernah dibahas oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, antara Imam An-Nawawi dengan Al-Qadhi Al-Baqillani misalnya. Dibandingkan mereka, siapa kita? Mereka sudah membahas, ya sudah. Tinggal rujuk bahasan mereka, kaji bahasan mereka, mana yang menurut kita paling tepat, amalkan. Tidak perlu dibahas lagi, dibesar-besarkan lagi. Karena ilmunya banyakan mereka daripada kita. Takwanya tinggian mereka daripada kita. Ya, zuhudnya, waraknya, ibadahnya lebih terjaga mereka daripada kita. Tentu hasil pembahasan mereka jauh lebih baik daripada hasil pembahasan kita. Kembalilah kepada para ulama ini. Kayak ada satu kalimat yang menarik. Satu saat ada seorang hakim di sebuah negeri Jazirah Arab. Maka bertanya kepada seorang yang berperkara, kalian ingin aku selesaikan perkara ini sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena kalian bermadzhab Syafi'i ya, ataukah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW? Kedua orang itu menjawab, kami ingin diselesaikan dengan pendapat Imam Syafi'i, karena kami lebih percaya pada pemahamannya Imam Syafi'i terhadap Al-Quran dan Sunnah daripada pemahaman pribadimu, wahai hakim. Tabarak Rahman, mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa bimbing para dai sekalian. Mari kita berseru seperti perintah di surah Yusuf ini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan jadikan setiap bagian ayat ini tadi sebagai panduan kita dalam berdakwah dan menyatukan umat insyaallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.